Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kita masih bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berkumpul di rumah kita masing-masing, dan kita bisa beribadah pada hari Minggu ini dalam keadaan yang baik dan sehat. Mari kita memulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri, dan kita akan memulai ibadah kita dengan saat teduh. Saat teduh mulai. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kami Yesus Kristus, dan Penghibur kami Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kami ini dari awal sampai selesai. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita mengawali ibadah kita dengan pujian pertama, yaitu Mulia Sembah Raja Mulia.
Kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan dan berkat-Mu yang melimpah kepada kami semua masing-masing, hingga Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan di hari Minggu ini. Terima kasih ya Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dan atas berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada hari Minggu ini kiranya Engkau memberkati kami, memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Dan mungkin Engkau juga berkati bagi jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah dimanapun mereka berada, baik online maupun offline. Terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat. Kita akan melanjutkan ibadah kita dengan membacaan ayat emas kita pada hari Minggu ini yang terambil di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15. 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-15. Saya bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sekali lagi saya bacakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Amin. Demikianlah bacaan ayat emas kita pada hari Minggu ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk bangkit berdiri lagi. Kita akan mengikrarkan iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat dan mendoakan beberapa pokok doa pada hari Minggu ini. Yang pertama, kita akan mendoakan gereja-gereja di seluruh dunia, khususnya para misionaris yang memiliki misi untuk memberitakan Injil. Kemudian, yang kedua, visi misi gereja kita, khususnya pada di masa pandemi ini, kiranya tetap terlaksana dengan baik dalam segala kehidupan kita. Kemudian jemaat yang sakit maupun dalam pemulihan, yaitu Saudari Fang Fang dan Saudara Lius. Mari kita tunduk dan dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendoakan beberapa pokok hal ya Tuhan. Yang pertama ya Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja-gereja-Mu di seluruh dunia ini ya Tuhan. Bila pada kesempatan hari ini Engkau masih memberikan mereka kesempatan untuk mengutus beberapa orang misionaris yang memiliki misi untuk mengabarkan kebenaran di seluruh dunia ini ya Tuhan. Kami memohon penyertaan-Mu
untuk gereja-gereja yang mengutus mereka, dan juga orang-orang yang akan memberitakan Injil ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan melindungi mereka dan menyertai mereka di setiap langkah mereka dimanapun mereka berada. Yang kedua, kami juga berdoa ya Tuhan untuk visi dan misi gereja kami ini. Biarkan di dalam masa pandemi ini Engkau masih menyertai ya Tuhan gereja kami, jemaat kami, agar kami bisa menjalankan segala visi misi yang sudah Engkau tanamkan di dalam gereja kami ini ya Tuhan. Bila kami bisa menikmati segala penyertaan dan berkat itu semua hanya daripada-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang mungkin sedang sakit. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam segala pengobatan yang mereka gunakan, dalam dokter yang mereka jalani. Kiranya Engkau memberikan mereka kesembuhan dan juga untuk pemulihan saudara jemaat-jemaat kami, terutama untuk saudari Fang-Fang yang masih Engkau sertai ya Tuhan dalam pemulihannya, agar dia bisa kembali berjalan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk saudara Lius ya Tuhan yang masih Engkau sertai dalam pemulihan jari jempolnya, dalam segala pemulihan dan perawatan yang telah dilakukannya. Engkau masih menyertai dia dan agar dia bisa kembali lagi beraktivitas juga seperti sedia kala. Kami berdoa untuk seluruh jemaat kami, terutama GP Kris Sidoarjo ya Tuhan. Kiranya Engkau masih menyertai mereka, memberkati mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Kami angkat seluruh doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang menyucikan dan menyempurnakannya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian yang berjudul Gereja yang Bermisi. Ada kasih yang terus
putus asa, ku bawa visi terus maju, untuk lihat gereja bertumbuh, kabarkan Injil ke seluruh pelosok. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan bagi kami. Khususnya hari ini Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Pimpin dan berkati ya Tuhan, anugerahkan ketenangan hati untuk kami dapat menerima firman Tuhan yang dapat menolong, memimpin, membimbing kami di dalam melewati hari-hari kami yang penuh dengan tantangan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat ayatnya yang kedua. Surat 2 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang kedua berbunyi demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah gereja yang memberitakan Injil. Beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana tugas gereja, yaitu memberitakan kebenaran atau mengajarkan kebenaran. Juga gereja itu harus berdoa, ya, menaikkan doa syafaat. Kemudian gereja harus menyatakan kesalahan. Dan hari ini kita merenungkan tema yaitu gereja yang memberitakan Injil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa tantangan gereja dari waktu ke waktu itu semakin besar, ya. Ya, tidak ada gereja yang tidak menghadapi tantangan. Bahkan dari tahun ke tahun seakan tantangan itu tidak pernah berhenti. Dan memang tidak akan berhenti saudara-saudara sebelum kita meninggalkan dunia ini. Karena dunia sudah jatuh ke dalam dosa, maka dosa akan terus mengacaukan, ya. Iblis tentunya akan terus berusaha untuk mengacaukan dunia ini, termasuk anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Maka tentunya gereja tidak akan pernah terlepas dari tantangan, dari hambatan, karena dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita harus sadari bahwa dari tahun ke tahun gereja itu terus berjuang untuk melaksanakan visi dan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Gereja terus berjuang bagaimana jemaat-jemaat yang sudah berkumpul atau dipanggil oleh Tuhan menjadi satu di dalam wadah gereja ini untuk bisa bertumbuh baik secara rohani, juga bertumbuh di dalam jumlah sehingga gereja itu bisa kelihatan pertumbuhannya. Ya, seperti gereja kita saudara-saudara, kita memiliki visi dan misi, ya. Kita memiliki visi gereja itu gereja yang sehat. Bagaimana sehat secara kualitas, kuantitas, bagaimana sehat secara organisasi, kemudian sehat di dalam fasilitasnya dan juga di dalam ekonomi tentunya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kita berjuang untuk melaksanakan visi dan misi tersebut, tidak henti-hentinya tantangan. Tantangan baru kita hadapi yaitu pandemi COVID-19. Saudara-saudara, virus ini tidak terlihat secara mata jasmani, namun dia mampu melumpuhkan seluruh kegiatan gereja. Dia mampu melumpuhkan seluruh apa yang sudah dirancangkan oleh gereja, termasuk program-program yang mungkin sejak beberapa tahun sudah dirancangkan sedemikian rupa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ini menjadi pergumulan kita bersama. Oleh karena virus tersebut pada akhirnya mengharuskan gereja di dalam melaksanakan visi dan misinya tidak lagi bisa secara offline,
Ya, kalaupun bisa secara offline itu tidak maksimal, tetapi hanya bisa dengan online. Saudara, tentu melalui online akan muncul tantangan-tantangan baru. Kita tidak hanya sekedar berhadapan dengan virus, tetapi kita berhadapan dengan apa? Teknologi. Kita berhadapan dengan sumber daya manusia di dalam gereja. Apakah kita sudah siap atau tidak di dalam mencapai segala tujuan Allah melalui program-program gereja? Saudara-saudara, tentu ini menjadi tantangan baru, dan mau tidak mau gereja harus bersiap diri, terutama di dalam pekabaran Injil. Nah, saudara-saudara, tentu berita positif sebetulnya yang bisa membuat kita bersyukur dan bersukacita adalah pelayanan yang ditampilkan di dalam media ini atau dalam bentuk online tentu akan lebih banyak yang melihat, akan lebih banyak yang mendengar, akan lebih banyak orang yang bisa menyaksikan kebenaran-kebenaran yang sudah kita sampaikan, kita persiapkan dengan baik. Tetapi saudara-saudara, ini pun juga tidak bisa dinilai dengan maksimal. Karena saudara-saudara, kita mungkin berpikir, jikalau masa offline saja atau tatap muka saja, ada banyak kesulitan yang kita hadapi, bagaimana harus menumbuh kembangkan iman jemaat, apalagi kalau secara online, ya. Kalau tatap muka saja kita bisa lihat reaksinya, kita bisa lihat tatapan matanya, dia bisa ngerti atau tidak, apalagi secara online. Secara online, saudara-saudara, semua di belakang layar. Kita tidak bisa melihat mereka menyaksikan atau tidak menyaksikan. Kita tidak bisa melihat mereka ikut kebaktian atau tidak ikut kebaktian. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah pikiran yang seperti ini bisa membuat gereja berhenti untuk memberitakan Injil? Tentu saja tidak, saudara-saudara. Karena tugas penginjilan itu adalah tugas panggilan gereja, yaitu marturia. Gereja harus memberitakan Injil. Bahkan di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan, tidak ada alasan bagi gereja untuk tidak memberitakan Injil. Gereja tidak boleh kehabisan akal. Gereja tidak boleh kehabisan cara untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan telah memberikan kepada kita pikiran. Tuhan telah memberikan kita pengetahuan untuk bisa memikirkan dengan sedemikian rupa bagaimana di masa-masa sulit ini pemberitaan Injil itu bisa tetap terlaksana dengan baik. Saudara-saudara, di dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-8, Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari teladan kehidupan Paulus ini. Seharusnya gereja tidak kehabisan akal. Gereja tidak kehabisan akal, ya, dan tidak kehabisan cara, apalagi berhenti, ya, untuk melaksanakan tugas panggilan, yaitu memberitakan Injil. Justru di tengah-tengah kesulitan yang demikian, kita akan semakin dibentuk oleh Tuhan dengan segala hikmat dan bijaksananya untuk bisa memikirkan bagaimana kita harus terus melangsungkan pemberitaan Injil. Nah, saudara-saudara, di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 tadi dikatakan bahwa beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus sungguh-sungguh berpesan kepada Timotius, ya. Kita tahu bahwa pada waktu itu Paulus ada di penjara dan dia sungguh-sungguh memahami dan mengerti, saudara-saudara, bahwa dia akan mengalami kematian. Dia akan dihukum mati, dan ketika vonis hukuman mati itu dinyatakan kepada Paulus, maka tentu pelayanan yang dikerjakan oleh Paulus secara pribadi kepada Tuhan pun akan terhenti. Tetapi di dalam pengharapan Rasul Paulus, dia berkata bahwa pelayanan itu tidak boleh berhenti. Sekalipun dia harus mati oleh pemberitaan Injil, tetapi dia memesan kepada Timotius
bahwa pemberitaan Injil tidak boleh terhenti hanya karena kematian Paulus, tetapi harus dilangsungkan, dikerjakan terus-menerus, baik atau tidak baik waktunya. Kenapa saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Kenapa pemberitaan firman itu begitu penting dan harus dan mau tidak mau harus dikerjakan? Karena Paulus sangat memahami bahwa waktu untuk memberitakan Injil itu sangat singkat. Maka pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil itu harus dilakukan segera. Saudaraku, sadarkah kita bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat? Sadarkah kita bahwa waktu kita tidak lama lagi? Jika kita sadar bahwa hari-hari ini adalah hari-hari jahat, jika kita sadar bahwa hari-hari ini adalah sangat singkat sekali, maka seharusnya kita pun juga sadar bahwa tugas pemberitaan Injil itu tidak boleh ditunda. Gereja tidak boleh menunda pemberitaan Injil hanya karena COVID-19. Tetapi gereja harus memohon pimpinan Tuhan bagaimana bisa melaksanakan visi dan misi itu untuk melaksanakan tugas panggilan gereja itu sendiri, yaitu salah satunya memberitakan Injil. Karena itu saudara-saudara, pemberitaan itu sifatnya sangat mendesak. Paulus sangat memahami bahwa dia akan mati dan divonis mati oleh kerajaan Romawi. Karena itu pemberitaan itu sifatnya mendesak, bukan hanya karena dia mau mati saudara-saudara, tetapi karena dia tahu betul bahwa jemaat Efesus ini menghadapi tantangan yang luar biasa, yaitu adanya ajaran-ajaran palsu, adanya penyesatan-penyesatan yang tidak lagi menekankan firman yang sejati, tetapi mereka menekankan firman yang sebenarnya tidak memberitakan tentang Kristus, tetapi hanya hal-hal lain yang terlihat rohani, tetapi sesungguhnya semuanya berisi kepalsuan. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, ini harus disampaikan secepatnya. Sifatnya mendesak saudara-saudara, karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Hari-hari ini sangat singkat sekali saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat zaman kita pun hari ini tentu mengalami hal yang sama. Bukan saja menghadapi ajaran palsu, bukan saja menghadapi ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, tetapi masing-masing orang Kristen pun juga mengalami kehidupan yang penuh dengan keraguan. Mereka kehilangan pengharapan bagaimana masa depan kita, bagaimana perekonomian ke depan, bagaimana kehidupan keluarga, bagaimana masa depan sekolah daripada anak-anak. Di tengah-tengah pandemi ini saudara-saudara, tentu semua pikiran negatif ini akan bermunculan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin kalau kita katakan wajar, ya wajar saja. Tetapi saudaraku, di tengah-tengah situasi yang demikian, harusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa melihat lebih jauh. Karena Tuhan telah memberikan kepada kita pemikiran, Tuhan telah menganugerahkan kepada kita hikmat dan bijaksana. Bagaimana kita menghadapi situasi yang sulit itu, tidak hanya menghadapi dengan cara berpikir kita sendiri, tetapi menghadapinya dengan caranya Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara, bagaimana kita bisa tahu menghadapi situasi dengan cara Tuhan, yaitu dengan firman Tuhan. Maka gereja terpanggil atau gereja dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan pengharapan kepada orang-orang yang telah kehilangan pengharapan. Tidak tertutup kemungkinan adalah jemaat kita sendiri yang mungkin telah kehilangan pengharapan, ditambah dengan masalah-masalah pribadi yang lain yang kadang-kadang membuat kita menjadi lemah dan lesu saudara-saudara, sehingga kerohanian kita sulit untuk bertumbuh. Nah, karena itu saudara-saudara, di tengah-tengah situasi yang demikian, gereja justru akan mendapatkan ladang pelayanan yang cukup luas. Ya, gereja menghadapi ladang yang siap dituai,
Ladang yang sudah menguning dan siap dituai, siapakah yang akan menuai itu, saudara-saudara? Adalah gereja Tuhan. Saya dan saudara telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran itu, agar jiwa-jiwa yang sedang haus akan kebenaran itu boleh mendapatkan bimbingan, mendapatkan kebenaran itu, dan mereka bisa hidup teguh di dalam Kristus Yesus. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, gereja harus belajar cara yang baru, saudara-saudara. Cara yang baru yang bisa kita tempuh hari-hari ini, yaitu dengan cara apa? Menyajikan kebenaran itu melalui media. Gereja-gereja banyak yang sepi. Walaupun ada beberapa gereja, termasuk gereja kita, yang sudah memulai offline, itu pun hanya sekitar berapa persen saja. Lebih banyak yang mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Nah, karena itu saudara-saudara, pemberitaan Injil yang dilakukan gereja di zaman ini, di masa-masa pandemik ini, harus sungguh-sungguh dipersiapkan dengan baik. Yaitu dengan menggunakan media, ya, baik itu melalui Zoom, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, karena itu gereja harus bersiap-siap. Kita percaya bahwa kebenaran itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Jikalau kita sudah gumuli bersama-sama bahwa kebenaran ini akan membawa jemaat Tuhan semakin mengasihi Tuhan, akan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, maka tentu kebenaran itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan akan memimpin, Tuhan akan menyertai setiap kebenaran itu. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemberitaan Injil itu sifatnya mendesak. Hari ini, ketika kita mendengarkan kebenaran ini pun, harusnya ada gejolak, ada respon kita yang sungguh-sungguh, bahwa hari ini saya harus kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab saya sebagai umat pilihan Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Kepada siapa? Kepada keluarga Anda, kepada tetangga-tetangga kita, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada saudara-saudara kita yang lain. Karena sifatnya mendesak, di mana tidak lagi ada kesempatan untuk kita sampaikan. Maka selagi ada kesempatan, sampaikanlah kebenaran itu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam memberitakan Injil di masa-masa pandemik ini membutuhkan kesabaran. Ya, dikatakan tadi di sana bahwa beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Ya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran. Saudaraku, jikalau masa offline saja kita membutuhkan kesabaran yang ekstra untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang, supaya mereka bisa ngerti, supaya bisa menerima, supaya bisa memahami, apalagi saat online. Ya, saya sudah katakan tadi, kita tidak bisa tatap muka. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan penilaian? Bagaimana kita bisa menilai orang-orang itu ngerti atau tidak? Maka harus membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, tentu kita harus mengandalkan pimpinan Allah Roh Kudus. Kita mesti sabar dengan berbagai cara. Ya, terutama sabar dengan diri sendiri. Kita harus mengendalikan diri kita sendiri saat kita mempersiapkan sesuatu yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Kita harus sungguh-sungguh memiliki kesabaran yang luar biasa, sehingga Injil yang sifatnya segera disampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan Timotius akan tantangan jemaat di Efesus menghadapi guru-guru palsu. Karena itu Timotius perlu menyatakan apa yang salah. Timotius harus menegur dan menasihati dengan segala firman yang sejati dari Tuhan. Karena apa, saudara-saudara? Ada kegentingan di sana, ada ajaran palsu di sana, ada singa yang siap menerkam domba-domba itu. Nah, karena itu sifatnya segera dan harus dengan segala kesabaran, agar setiap kebenaran itu benar-benar dapat diterima, dimengerti, dan dapat membuat kerohanian jemaat itu bisa bertumbuh. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam mewujudkan hal ini,
Kesabaran itu sangat dibutuhkan. Baik sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kita perlu sabar di dalam menyampaikan kebenaran. Terutama kepada para orang tua hari ini yang mungkin lebih banyak menghadapi anak-anak yang sedang belajar online. Bagaimana kita harus memiliki kesabaran yang ekstra dari Tuhan untuk mengarahkan, untuk membimbing, tidak hanya sekedar membuat mereka mendapatkan nilai yang besar, ya, nilai yang sempurna, tetapi bagaimana setiap kali mereka belajar, mereka memahami bahwa hanya anugerah Tuhan sajalah yang memampukan mereka untuk mendapatkan sesuatu dan mendapatkan masa depan yang lebih baik di tengah-tengah pandemi ini. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesabaran untuk menghadapi tantangan ini sangat dibutuhkan. Kita mesti sabar untuk mengajarkan orang lain. Kita mesti sabar untuk terus melayani, sekalipun mungkin hasilnya belum terlihat secara jelas. Tetapi kita tahu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa apa yang kita sampaikan di dalam kebenaran, di dalam pimpinan Allah Roh Kudus, pasti akan menghasilkan buah dan tidak akan sia-sia. Saudara dan saya akan menikmati hasilnya. Saudara akan menuai pada akhirnya ketika saya dan saudara menabur hari ini. Nah, karena itu, bagaimana cara kita menabur kebenaran hari ini, demikian juga kita akan menuai sesuatu yang baik dari Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja dan jemaat harus dapat menyikapi tantangan ini dengan segala kesabaran. Ingat saudara-saudara bahwa kita hanya alatnya Tuhan. Kita alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran bagi orang-orang yang sedang tersesat, bagi orang-orang yang telah kehilangan pengharapan. Maka untuk menghadapi mereka yang sedang tersesat dan kehilangan pengharapan, itulah dibutuhkan kesabaran, ya. Dibutuhkan ketelatenan kita, ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa jikalau masa-masa offline atau tatap muka saja begitu sulitnya kita mendapatkan jiwa baru, begitu sulitnya kita mengajarkan kebenaran kepada orang lain sekalipun sedang bertatap muka, apalagi dengan secara online. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesabaran yang dari Tuhan harus kita miliki sebagai gereja Tuhan. Ya, kita harus sabar terhadap diri sendiri, sekaligus kita semangat untuk mempersiapkan diri di dalam masa-masa pandemi ini dengan segala cara-cara yang baru, segala cara-cara yang kreatif, segala cara yang bisa membuat orang lain bisa mendengarkan kebenaran. Nah, karena itu ketelatenan kita di dalam mempersiapkan semua itu sangat-sangat dibutuhkan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga perlu hati-hati. Ya, kenapa harus sabar Bapak Ibu? Karena pelayanan secara online ini saudara-saudara akan dilihat semua orang. Ya, tidak hanya menyampaikan Injil saja, ya, tetapi perlu diperhatikan bahwa ketika kita menyampaikan Injil di dalam media sosial, saudaraku, kita perlu hikmat dan pimpinan Tuhan. Bagaimana kita harus mempermak semua itu dengan cara-cara yang baik. Ya, kita tidak boleh menyampaikan sesuatu dengan cara menyinggung orang lain, dengan cara-cara mengintimidasi orang lain, sehingga menimbulkan kecurigaan, menimbulkan kebencian terhadap Tuhan yang harus kita sampaikan. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesabaran ini sangat perlu. Bagaimana kita sabar memberikan waktu yang cukup banyak, cukup panjang, memberikan pikiran yang cukup banyak juga saudara-saudara, tenaga yang banyak. Untuk apa? Untuk memikirkan apa-apa saja yang bisa kita sampaikan. Tentu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang terpenting di sini bukan hasilnya,
Walaupun sebetulnya kita merindukan melihat hasil daripada jerih payah kita. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana tanggung jawab kita, ketaatan kita, kesetiaan kita untuk terus mengerjakan tugas ini tanpa lelah. Soal hasil itu pekerjaan daripada Roh Kudus. Nah, karena itu saudaraku, kita tahu bahwa betapa sulitnya hari-hari ini untuk menjangkau jemaat, untuk menjangkau jiwa-jiwa baru di dalam mendengarkan Injil atau firman Tuhan. Karena itu yang terpenting adalah kesabaran kita di dalam membangun relasi, membangun kedekatan. Ketika kita memiliki relasi yang baik, ketika kita memiliki kedekatan yang baik, maka otomatis kita bisa berkomunikasi dengan baik. Dan komunikasi yang baik itu akan bisa menyampaikan pesan termasuk Injil. Ya, berita sukacita yang kita punya itu di dalam Kristus Yesus, kita bisa sampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada mereka-mereka yang telah kehilangan pengharapan. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kesabaran ini sangat penting sekali. Mari kita membangun relasi kita. Kita tidak hanya fokus pada hasil, tetapi pada apa yang bisa kita tabur hari ini, pada apa yang bisa kita kerjakan hari ini selagi masih ada kesempatan. Saudara, percayalah bahwa memang sulit, tetapi kita bisa melakukan. Karena sesungguhnya Allah sendiri yang bekerja di dalam kita untuk bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Kalau bukan Tuhan, saudara-saudara, kita tidak mungkin bisa berhasil. Karena itu mari kita percaya pada janjinya bahwa Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Penyertaan Tuhan itulah yang sebenarnya akan membuat kita menjadi semangat. Karena apa? Dia hadir dalam setiap saat. Dia hadir baik di saat yang tidak memungkinkan maupun di saat yang memungkinkan. Dia hadir menyertai, membimbing, memimpin kita dan memberikan keberhasilan. Sehingga saya dan saudara yang sedang berjuang di dalam Kristus untuk memberitakan kebenaran itu bisa menikmati damai sejahtera itu. Karena itu sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus tadi, saudara-saudara, bahwa dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ada hikmat Tuhan, ada pimpinan Tuhan, ada kekuatan daripada Tuhan, ada penghiburan daripada Tuhan yang terus mengalir di dalam kehidupan anak-anaknya yang sedang berjuang mengerjakan kebenaran ini. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tugas saya dan saudara sebagai gereja Tuhan yaitu memberitakan Injil. Saudara bisa gunakan berbagai media yang ada hari ini. Ajarkan anak-anak kita untuk menggunakan handphone mereka, media yang mereka miliki, apa saja saudaraku, untuk menunjukkan, menonjolkan, memberitahukan tentang kebenaran. Bukan hanya sekedar memasukkan segala kehebohan dunia, tetapi justru sampaikanlah berita sukacita itu dengan senantiasa hidup di dalamnya, sehingga orang lain dapat melihat kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan yang Engkau nyatakan bagi kami dari hari ke sehari. Terima kasih untuk firman Tuhan yang terus Engkau perdengarkan bagi kami, sehingga kami dapat menerima, kami beroleh kesukaan, kami beroleh kekuatan untuk bisa terus berjalan melaksanakan panggilan kami sebagai umat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap jemaat yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Biarlah mereka sungguh-sungguh boleh meresponi dengan baik, dengan iman yang tertuju kepada Kristus, dan dengan rela hati, mau mengerjakan apa yang Engkau inginkan di tengah-tengah situasi yang sekarang ini. Mereka dapat memberitakan Injil dengan segala media yang ada, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari
sekalian untuk mengumpulkan persembahan kita, dan kita akan mengumpulkan persembahan dengan nyanyikan lagu PPK nomor 1B. Tiap orang patut tahu. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, Kau masih mengizinkan kami untuk beribadah dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami sudah mengumpulkan sebagian kecil dari berkat yang telah Engkau berikan ya Tuhan. Kiranya Engkau menyucikan, menguduskan persembahan yang sudah kami kumpulkan ini bisa menjadi pelebaran kerajaan-Mu, terutama di gereja GBK Sidoarjo. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua jemaat-Mu, kiranya kami sudah beribadah dan Engkau yang memberkati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat pada pagi hari ini. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kemudian, pendalaman Alkitab dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, pukul 7 malam. Kita laksanakan PA ini melalui Zoom, maka kami harap Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk bisa mengikuti pendalaman Alkitab tersebut. Yang berikut, segenap hamba Tuhan dan majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang pertama, Saudara Yosef, tanggal 5 Oktober. Kemudian Bapak Peter, tanggal 8 Oktober. Doa kami kiranya kasih dan berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan Bapak dan Saudara. Kado ulang tahun di dalam Matius pasal 11 ayat 29 berbunyi demikian, "Pikul aku yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Sekali lagi, "Pikul aku yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Untuk warta lain yang berkaitan dengan pelayanan pada minggu ini maupun pada tanggal 11 minggu besok dapat dilihat di dalam warta jemaat. Demikian saja warta jemaat pada pagi hari ini. Mari saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita naikkan doksologi.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini buat penyertaan dan pimpinan-Mu bagi kami. Kami bersama-sama mendoakan untuk saudara-saudara kami yang berhari jadi pada periode ini, yaitu Saudara Yosef dan juga Pak Peter. Kami bersyukur Tuhan telah menambahkan usia mereka tepatnya pada bulan ini, tahun ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai, memimpin segala kehidupan mereka, keluarga, masa depan, bahkan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Sehingga kedua anak-Mu ini ya Tuhan benar-benar dapat merasakan bagaimana Tuhan memelihara hidup mereka, bagaimana Tuhan terus menjaga, bahkan memberikan semangat untuk bisa melewati tantangan demi tantangan yang mereka hadapi di dalam Kristus. Karena itu perteguhkan iman mereka, baik Saudara Yosef maupun juga Pak Peter, agar di dalam melewati hari-hari ke depan, biarlah iman dan pengharapan mereka senantiasa tertuju kepada Kristus yang telah menjanjikan segala berkat-berkat di dalam kehidupan mereka. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami serahkan kedua saudara kami ini di dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk, silakan berdoa teduh. Kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.